Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila dengan nomor NIM 1030724 Di sini saya akan menjelaskan tentang soal pada tugas kalkulus yang CLU 4. Baik, yang pertama kita dikasih soal. Nah, di sini ada persamaan fx, y, persamaan diberikan fungsi skalar fx, y sama dengan x kuadrat dikurangi 3y kuadrat. Lalu titik p-nya pada 1,2. Kita yang pertama disuruh menghitung vektor gradien dari fxy dari konsistennya. Disuruh hitung gradien. Nah, langkah yang pertama kita akan menuliskan fungsinya dulu. Jadi fx, y sama dengan x kuadrat dikurangi 3y kuadrat. Nah, kita tulis ya fungsinya. Terus vektor gradien fxy itu adalah vektor yang komponen-komponennya turunan parsial pertama dari fungsi f terhadap x dan y. Jadi kita akan menulis rumusnya ya. X y. Nah, untuk mencari turunan parsialnya terhadap x, kita akan perlakukan y-nya sebagai konstanta. Jadi turunan dari x kuadrat, kita turunkan dulu yang x kuadrat ya. Jadi turunan dari x kuadrat itu turunan x kuadrat itu adalah 2x. Terus kalau turunan 3y kuadrat itu kan 3y kuadrat itu 0. Ini itu 0, jelas 0 ya. Lalu kita akan menghitung yang turunan parsial terhadap y-nya ya. Ini turunan parsial terhadap x. Atau yang ini ya rumusnya. Lalu sekarang kita akan mengerjakan turunan terhadap y. Ini fx. Kalau turunan terhadap y berarti x-nya dianggap 0. Jadi 2x itu 0 yang diturunkan oleh x ya. Lalu yang min 3y ini min 6y. Nah, ini turunan. Nah, kan kita udah menemukannya nih. Lalu kita bisa masukkan ke dalam rumus ini tadi. Kan turunan terhadap x-nya itu 2x, min 0 itu 2x kan. Ini min 6y. Nah, jadi ini turunan jadi ini gradien dari fungsi f-nya. Ini nggak usah dikasih ini kan ini. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke nomor yang nomor 1b. Ini siapa? Nah, di nomor 1b ini kita disuruh menentukan nilai gradien Nah, lalu yang kedua kita disuruh menentukan nilai gradien atau gradien f di titik P-nya. Jadi, langkah pertama kita akan tulis dulu ya titik P-nya. P-nya itu adalah sama dengan 1,2. Lalu kita akan nulis gradien dari f fungsi x-y-nya ini. Dan gradien f x-y ini 2x min. Setelah itu kan
gradien dari fx-nya udah ketemu, langkah selanjutnya kita akan menghitung nilainya di titik spesifik pada titik P 1,2 dengan mensubstitusikan nilai X dan Y dari titik P ke dalam vektor gradiennya. Nah, makanya itu substitusikan dulu X-nya dan Y-nya. X-nya itu 1, ini 1 kan, dan Y-nya itu 2 kan. Nah, setelah itu kita akan mencari gradien dari F titik 1,2-nya. Nah, itu tinggal diganti aja ya, disubstitusikan. Ini 2X, berarti 2 dikali 1 ya. Lalu min 6Y dikali 2. Min 6 dikali 2. Sekarang tinggal kita hitung saja. Jadi gradien dari F titik 1,2 ini adalah 3, ini 2 kali 1 kan 2. 2, min 12. Ini harus ketiga guys. Jadi ini adalah hasilnya. Nah, setelah itu kita akan melanjutkan di nomor yang 1C. Di 1C itu kita disuruh untuk menghitung turunan berarah. P, F, P, dengan vektor U adalah vektor yang searah dengan vektor A sama 3, nah, untuk menghitung turunan berarah, kita akan memerlukan vektor satuan U yang menunjukkan arah yang diinginkan. Di sini, vektor U adalah searah dengan vektor A, yaitu 3,4. Jadi, yang langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menormalkan dulu vektor A-nya. Jadi, kita akan menghitung vektor A-nya dulu ya. Kita masukkan ke dalam rumus. Langsung masukkan saja mutlak A. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat 9,15 yaitu akar 25. Lalu kita akan menentukan satuan U-nya. Dan U-nya adalah rumusnya itu akar A akan sama dengan 3/5,45. Nah, setelah itu kita akan menuliskan gradien dari titik P-nya ya. Ini kan udah kita hitung dari yang 1B tadi. Lalu yang terakhir kita akan menentukan turunan berarahnya. Maaf, ini bukan Y tapi ini U. Jadi di UFP-nya yaitu langsung kita kalikan aja titik X-nya sama X-nya ya. 3/5 ditambah dengan min 12 dikali 4/5. Nah, setelah itu kita akan temukan hasilnya. Ini min 5 minus 48/5. Setelah itu kita kurangi aja, hasilnya adalah 42/5. Nah, kita menemukan nilai ini. Karena nilainya negatif, itu tandanya fungsi f sedang menurun ke arah 42/5 ini. Ini adalah hasilnya. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke yang poin D, di mana kita disuruh menentukan pada arah mana turunan berarah dari F di titik P nilai maksimum dan berapakah nilai maksimum itu. Disuruh menentukan arahnya. Langkah pertama yang harus kita tulis adalah gradien dari titik F, titik P-nya itu tadi, FP. Jadi kan F, P-nya kan 1,2. Nah, dari yang kita temukan tadi, gradien dari titik P itu adalah 2,12. Turunan berarah dari sebuah fungsi akan bernilai maksimum pada arah vektor gradien itu sendiri.
Itu dikarenakan gradien akan selalu menuju ke arah peningkatan tercepat dari fungsi. Lalu kita akan menentukan arah maksimumnya dulu ya. Jadi arah maksimum itu adalah arah di mana turunan berarah bernilai maksimum. Itu juga merupakan arah vektor gradien di titik P, yaitu 2, min 12. Lalu nilai maksimumnya. Nilai maksimum sendiri itu adalah turunan berarah. Nilai maksimum turunan berarah itu sendiri merupakan besar atau magnitud dari vektor gradien itu sendiri. Lalu langkahnya yang pertama kita harus menghitung magnitudnya dulu. Magnitud kembangkan sebagai garis indikatif dari F 1,2 kan sama aja dengan magnitud 2, min 12 kan. Nah, kita langsung hitung magnitudnya dengan rumus akar 2 kuadrat ditambah minus 12 kuadrat. Lalu akan kita dapatkan 4 ditambah 1, 4. Nah, kita mendapatkan akar 148 ya. Lalu kita sederhanakan akar 148 ini menjadi akar 4 dikali 37, yaitu adalah 2 akar 37. Jadi, nilai maksimum turunan berarahnya itu 2 akar 37. Nah, jadi ini dia nilai maksimum turunan berarahnya. Nah, kita lanjut ke yang E. Di poin E ini kita disuruh menemukan arah vektor unit V di mana turunan berarah UFP sama dengan 6. Dan kita disuruh menjelaskan singkat tentang makna geometrinya. Nah, langkah yang harus kita lakukan pertama kali adalah menulis dulu gradien dari F 1,2. Lalu kita akan menuliskan kondisi turunan berarahnya V, D, P, F di titik P kan sama dengan gradien F, P kali V sama dengan 0. Lalu, kan kita ingin mencari vektor satuan P sedemikian rupa sehingga turunan berarahnya 0. Ini berarti vektor V harus tegak lurus atau ortogonal terhadap vektor gradien Fp. Lalu, hal yang selanjutnya harus kita kerjakan adalah kita akan misalkan terlebih dahulu ya. Misal, V-nya sama dengan, vektor V-nya itu sama dengan Vx dan Vy. Lalu kita akan mendot produkkan yang titik gradien Fp ini tadi dengan titik vektor V permisalan ini. Jadi dot produknya itu akan sama dengan titik 2,12 ditambahkan dengan fx, fy. Lalu kan dia akan sama dengan 0. Dan produknya ini akan menghasilkan 2vx min 12 vy. Kali silang kan. Lalu harus sama dengan 0 ya. Setelah itu kita akan menyederhanakan vx-nya. Jadi vx ntar akan sama dengan 6vy. Karena v ini adalah vektor unit, maka v kuadrat x itu ditambah dengan v kuadrat y kan sama dengan 1. Dimana kita harus mensubstitusikan dahulu fx-nya. Vx kok nggak fx, vx-nya itu atas salah baca tadi, bukan f ya tapi v. Disubstitusikan jadi 6vy kuadrat tambah v kuadrat kan sama dengan 1. Dimana 36vy tambah dengan v kuadrat y sama dengan 1. Kita tambahkan ya, jadi 37y kuadrat sama dengan 1. Setelah itu kita substitusi kita akan menentukan v kuadrat y kuadrat. V kuadrat y akan sama dengan 1 per 37
Jadi value-nya adalah kurang lebih plus minus 1 per akar 37. Lalu jika value-nya itu plus minus 1 per akar 37, maka Vx-nya adalah plus minus 6 per 37. Itu karena dia 6 kali Fy kan. Jadi V1-nya sama dengan 6 per akar 37, 1 per akar 37. Kalau Fy dan Fx-nya itu minus, jika Fx dan Vx dan Vy itu minus, maka V2-nya sama dengan min 6 per 37 akar 37, 1 per akar 37. Ini adalah hasil dari arah vektor unit V. Makna geometrinya sendiri, arah-arah ini adalah arah di mana fungsi f tidak mengalami perubahan. Artinya tidak ada peningkatan maupun penurunan nilai fungsi saat kita bergerak di sepanjang arah tersebut dari titik P. Secara geometris, vektor-vektor ini sejajar dengan garis singgung pada kurva level fungsi f yang melewati titik P. Kurva level sendiri adalah kumpulan titik-titik di mana nilai fungsi f, x, y konstan. Terima kasih. Nah, yang nomor 2 ini kita akan diberikan fungsi fx, y adalah x kuadrat pangkat 3 dikurangi 3x ditambah dengan y pangkat 2. Terus yang pertama yang nomor 2a, kita disuruh menghitung turunan parsial pertama atau fx dan fy-nya. Langkah yang harus kita lakukan adalah, kan ini udah ada fungsinya nih, kita akan mencari turunan parsial pertamanya seperti yang nomor 1 tadi ya. Kita akan melakukan fx-nya dulu sama dengan parsial x ya, diturunkan terhadap, ini artinya diturunkan terhadap x. Kita akan mendapatkan x pangkat 3 diturunkan terhadap x itu adalah 3x, lalu 3x min 3x diturunkan terhadap x itu ada min 3, terus 3y kuadrat diturunkan terhadap x itu 0, soalnya kan dia y, ini diturunkannya terhadap x. Jadi fx-nya itu 3x min 3. Lalu kita akan menghitung yang fy-nya, diturunkan terhadap y berarti fungsinya ya. Nah, kalau diturunkan terhadap y, yang x itu turunannya adalah 0. Jadi kita ketahui x pangkat 3 ini 0, dikurangi 0, terus ini ditambah 6y. Berarti fy-nya adalah 6y. Oh, maaf ya, ini ada salah apa penyebutan. Ini kan y kuadrat. Ini saya tulis 3y kuadrat. Sebelumnya ini adalah y kuadrat ya. Jadi ini cuma y aja. 2y maksudnya. Jadi ini 2y. Jadi hasilnya adalah 2y. Maaf atas kesalahan. Jadi fx-nya itu di sini. Fx-nya adalah 3x min 3 dan fy-nya itu 2y. Kita lanjut yang bagian B ya. Kita disuruh menentukan titik stasioner dari fungsi fx, y. Nah, di soal kita fungsi ini, turunan parsial pertamanya itu adalah kan fx-nya itu 3. Nah, ini mohon maaf, ini yang nomor 2 ini adalah 3x kuadrat ya. Soalnya dia ini x pangkat 3 dikurangi 3-nya dikurangi 2. Kita lanjut ke yang nomor 3-nya, kita lanjutkan lagi 3x kuadrat min 3. Lalu f-nya itu adalah 2y.
Titik stasioner sendiri itu titik-titik di mana semua turunan parsial pertama sama dengan 0. Jadi kita harus menyetel fx-nya harus sama dengan 0. Jadi di mana 3x kuadrat min 3 harus sama dengan 0. Dan di mana ini juga 2y harus sama dengan 0 ya. Lalu kita bisa pindah ruas. Pindah ruas berarti 3x 3. Lalu dihitung itu x kuadratnya sama dengan 1. Jadi x-nya minus 1. Nah, yang 2y ini langsung saja berarti kalau 2y sama dengan 0, y-nya berarti sama dengan 0. Nah, jadi kita akan mengkombinasikan nilai x dan y-nya ini sebagai titiknya. Ini x-nya dan ini y-nya. Jadi titik stasioner pertama kita dapatkan kita dapatkan 1,0 kalau yang x-nya itu plus ya. Terus yang kedua kita dapatkan min 1,0 kalau titik x-nya itu minus. Jatuhnya. Setelah itu kita lanjutkan ke yang C. Kita disuruh menentukan titik parsial keduanya dari fx, fx, fy, fxy. Kan titik parsial pertama itu tadi fx-nya adalah 3x kuadrat min 3, fy-nya itu adalah 2y. Sekarang kita akan cari fx-nya. X-nya ini kita turunkan langsung ya. Yang 3x kuadrat ini tadi min 3 terhadap x. Jadi 3x kuadrat ini turunkan 6x. Min 3 diturunkan terhadap x itu 0. 0 kok usah ditulis. Terus kita cari fy-nya, fy. Diturunkan fy-nya diturunkan terhadap y. Nah, ini kan 2y. 2y diturunkan terhadap y itu sama dengan 2. Lalu kita akan mencari fxy. Fx diturunkan terhadap y. Yang ini diturunkan terhadap y. Kan x diturunkan terhadap y itu 0. Terus dikurangi 0 berarti hasilnya adalah 0. Sehingga ini adalah hasilnya. Jadi, kalau kita cari juga fyx-nya, itu akan sama dengan juga 0. Soalnya, kalau fxy itu sama dengan 0, pasti fyx-nya itu juga akan sama dengan 0. Yang nomor D, kita disuruh menguji titik stasioner ya. Apakah merupakan stasioner? Apakah minimum lokal, maksimum lokal, atau bahkan titik pelana. Jadi kita akan menuliskan dulu rumus diskriminan, di mana D sama dengan fx turunan parsial kedua ya, terus fyy dikurangi dengan fxy kuadrat. Nah, yang kita udah dapat tadi turunan parsial dari fxx, fyy, dan fxy itu tadi yang di nomor C ini, ya, yang 6x 2 sama 0, bisa langsung kita isikan di mana diskriminan dari x, y itu sama dengan 6x dikali 2 plus minus 0 kuadrat. Itu akan sama dengan 12x. Nah, sebagai catatan, kalau D ini lebih dari 0, jika D ini lebih dari 0, dan fxx lebih dari 0, maka titik ini adalah minimum lokal. Min lokal. Terus, kalau D-nya lebih dari 0, dan fxx-nya kurang dari 0, maka dia maksimum lokal. Nah, kalau D-nya kurang dari 0, dan fxx-nya kurang dari 0, ini nggak usah, dan jika D-nya kurang dari 0, maka di titik tersebut adalah titik pelana. Nah, kalau D-nya sama dengan 0, maka uji tersebut tidak memberikan kesimpulan. Jadi, tidak ada kesimpulan.
Nah, kan sudah kita dapatkan hasil dari diskriminan X-nya tadi, misalnya adalah 12X, maka kita akan menguji untuk titik 1,0-nya dulu. Di mana D 1,0 itu adalah 6 kali 1, sama dengan 6. Karena fx-nya ini lebih dari 0, pada titik 1,0 ini adalah titik minimum lokal. Jadi 6 ini adalah lebih dari 0 kan. Jadi dia minimum lokal. Terus kita akan menguji untuk titik minus 1,0. Di mana D minus 1,0-nya itu adalah 12 kali min 1 sama dengan min 12. Karena min 12 ini kurang dari 0, maka titik ini disebut sebagai titik pelana. Jadi uji titik stasioner ini untuk titik 1,0 itu adalah minimum lokal dan titik min 1,0 itu adalah titik pelana. Selanjutnya kita akan kerjakan yang nomor E. Kita kasih soal jika ada nilai maksimum atau minimum lokal, kita menjelaskan untuk apakah dalam titik itu termasuk maksimum atau minimum global. Kita telah temukan tadi di titik ini ada terdapat titik minimum lokal di mana ada pada titik 1,0. Kita akan cari nilai fungsinya dulu. Nah, ini adalah nilai fungsinya. Lalu, kita sekarang akan menentukan apakah ini merupakan minimum global atau maksimum global. Langkah pertama, kita akan memperhatikan perilaku fungsi saat X adalah tak hingga atau X adalah min tak hingga. Kalau Y-nya sama dengan 0, maka fungsinya menjadi fx, 0 sama dengan X pangkat 3 minus 3X. Ketika X-nya adalah tak hingga, maka fungsinya fx min 0 juga tak hingga. Ini tandanya fungsi bisa naik tanpa batas. Nah, ketika X-nya itu adalah minus tak hingga, maka fx, 0-nya itu juga akan sama dalam merupakan minus tak hingga. Itu berarti fungsi bisa turun tanpa batas. Nah, kita harus perhatikan juga perilaku fungsi saat Y-nya itu plus minus tak hingga, atau Y-nya tak hingga dan Y-nya itu minus tak hingga. Y kuadrat dalam fungsi x, y itu adalah x pangkat 3 min 3x plus y kuadrat itu akan mendominasi ketika magnitud dari Y sangat besar. Jadi, pada saat Y itu sama dengan plus minus tak hingga, Y kuadratnya adalah tak hingga. Sehingga fx, y-nya merupakan tak hingga juga untuk setiap x yang tetap. Jadi, karena fungsi fx, y itu bisa menuju plus tak hingga, misalnya pada saat x-nya menuju x-nya tak hingga atau y-nya plus minus tak hingga, maka tidak ada maksimum global. Walaupun ada minimum lokal di 1,0 dengan nilai minus 2, karena fungsi fx, y-nya juga bisa menuju minus tak hingga saat x adalah minus tak hingga, maka kesimpulannya adalah tidak ada minimum global juga.
Nah, jadi kesimpulannya titik 1,0 ini hanya merupakan minimum lokal.